الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Para asatidzah yang saya muliakan, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin dan seluruh staf jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang istiqomah untuk bersolawat ini, yang saya sangat cintai. Siang hari ini alhamdulillah Allah kembali memperkenankan kita untuk datang di Masjid Al-Muhajirin, di rumah tempat turunnya rahmat Allah setelah beberapa bulan atau minggu yang lalu ada masjid yang nggak bisa dikunjungi oleh kita, dan Allah nggak berkenan untuk didatangi rumah tempat turun rahmatnya. Tapi di siang hari ini alhamdulillah kita kembali bisa bersama-sama. Mudah-mudahan akan secepatnya ujian Allah ini cepat selesai dan akan kembali normal. Bahkan dari ujian ini dengan kesabaran kita semua, Allah berkenan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita bersama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kitab yang akan bersama-sama kita kaji ini barokah, manfaat dunia akhirat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin ya rabbal alamin. Kalau belum terlambat, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Seiring doa minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin, amin ya rabbal alamin. Sampai mana Bapak? Halaman Bismillahirrahmanirrahim. 9192. Wayam bagi dan sayukjanya apa sayukjanya ayuk maro untuk diperintah. Siapa yang diperintah? As-sobiyu, anak-anak. As-sobiyu, anak-anak.
Diperintah nopo? Biha dengan sholat. Biha dengan sholat. Kama qala alaihi sholatu wassalamu, sebagaimana telah bersabda Nabi alaihi as-sholatu wassalamu. Alaihi, mudah-mudahan tetap atas Nabi apa as-sholatu, tambah-tambahnya rahmat, takzim, wassalamu, dan tambah-tambahnya rahmat, salam. Dawe Kanjeng Nabi, muru merentau sira kabeh, perintahlah kamu semua, auladakum, yang diperintah siapa? Auladakum, anak-anak kamu sekalian, anak-anak kamu sekalian. Diperintah nopo? Bisolati, dengan perintah sholat. Bisolati, dengan sholat. Wahum, dan adapun adanya mereka itu abna usab isinina, anak yang telah berumur 7 tahun. Jadi putra putrinya jenengan, Bu, putra putri sampean, Bu, yang punya anak sampean atau bapak sih, Bu? Yang punya anak Pak Panut atau Bu Panut? Yang lahirin ibu-ibu ya. Muru auladakum bisolati wahum, adapun mereka itu abna usab isinina, anak-anak berumur 7 tahun. Jadi anak mulai umur 7 tahun itu udah harus diperintah sholat. Wadribuhum, lan dan pukullah mereka, tapi mukul yang tidak melukai, mukul yang tujuannya mendidik. Jadi nggak boleh pukulan yang sampai melukai. Wadribuhum, dan pukullah pada mereka, alaiha, karena meninggalkan sholat, alaiha, karena meninggalkan sholat, wahum, dan mereka itu abna'u asrin, anak berumur 10 tahun. Tapi ini jaraknya nggak usah dijarak, nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa firman kan ya, nggak apa-apa. Semua masjid-masjid yang Jumatan sholat raweh kemarin nggak ada yang kena Pak. Sehat semua, sehat walafiat. Jadi kalau pengajian ini, kalau insya Allah nggak usah harus dijaga jaraknya, sudah jaraknya udah terjaga. Jadi nggak usah harus jaga jarak, dengan sendirinya jaraknya udah terjaga kalau untuk ngaji itu. Karena yang datang juga memang sedikit. Tapi kalau ke pasar, ke mall itu lo harus kalau ke masjid ngaji itu ya gak usah harus diatur-atur jaga jarak, dengan sendirinya udah jaraknya lebih. Wahum abna wasrin, yaitu mereka anak berumur 10 tahun. Kalau anak kita sudah berumur 10 tahun, maka ini nanti calon bapak-bapak, anak kita kalau ninggalin sholat boleh dipukul, tapi
mukulnya nggak boleh dengan pukulan yang melukai, pukulan yang mendidik, yang tujuannya adalah memberi efek supaya anak kita akan terbiasa menjalankan perintah sholat. Jangan sampai anak kita ini udah masuk usia balik akal, anak kita usianya sudah umur 15 tahun, laki maupun perempuan, atau anak kita yang perempuan belum umur 15 kok udah menstruasi, laki-laki sudah bermimpi tapi masih meninggalkan ibadah sholat. Wah, ini dosanya Masya Allah Pak, dosanya sangat besar. Bahkan ada suatu cerita, satu kampung asalnya itu makmur, subur makmur, rizkinya itu sama Allah dijamin, semuanya ada di depan rumah, gak usah harus keluar jauh-jauh, gak usah, semuanya rizkinya udah ada di depan rumah. Suatu hari ada musafir namanya kaum Saba, sampai di Al-Quran itu diceritakan ada surat tersendiri namanya surat As-Saba. Itu musafir ini mampir kehausan, lalu dikasih minum. Bekas tetesan air minum orang ini ternyata begitu dahsyat daya hancurnya, merusak segala tanaman yang subur makmur itu. Setelah ditelidiki, ditanya, ternyata musafir ini adalah orang yang senengannya ninggalin sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in itu juga diceritakan orang yang seneng ninggalin sholat nanti di kuburannya itu sama Allah disiksa dengan ular yang namanya Syuja'ul Aqra. Apa Syuja'ul Aqra? Ular itu namanya Syuja'ul Aqra, kepalanya botak gitu, kepalanya botak, pemberani, nggak punya rasa takut kepada siapapun, melilit, menggigit terus menerus terhadap mereka orang-orang yang seneng ninggalin ibadah sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu akan terus ngalir kalau ibadah sholat kita itu dijalankan sesuai dengan hak-haknya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah sholat dan hak-haknya sholat itu dijalankan, artinya dia telah punya satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan memberikan janjinya memasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi bagi mereka yang senang ninggalin sholat, dua kemungkinan Pak. Kalau Allah berkenan ngampuni, ya dosanya diampuni. Tapi kalau nggak pernah mengampuni, ya pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah sholat itu adalah ibadah yang teramat sangat penting. Karena apa? Penyebab turunnya rahmat Allah, dan dalam hidup dan kehidupan ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, syukur-syukur sholat ini dijalankan nggak hanya dengan cara sendiri, semuanya berjamaah. Kalau kemarin karena corona itu masjid ditutup, insya Allah ibu-ibu suaminya derajatnya meningkat ya Bu ya, semuanya jadi imam kan, iya, jadi ustadz semua ya, ngimamin semua. Diimamin nggak sampean Bu? Diimamin, suami sampean ngimaminya bener ya Bu?
Ada seorang perempuan itu, saya ingin mendapatkan suami yang memang betul-betul bisa menjadi imam di dalam kehidupan saya dunia akhirat. Itu perempuan yang top itu. Tapi banyakkan perempuan gak peduli suami saya bisa ngimamin apa enggak, yang penting dompetnya akhirnya sudah dompetnya karena nggak ada isinya. Ya, alhamdulillah barokahnya corona ya. Barokahnya corona itu status suami ibu banyak yang meningkat. Yang asalnya nggak berani ngimamin, semuanya bisa menjadi imam, walaupun banyak yang berantem sama istrinya sendiri, sama anaknya sendiri. Kenapa? Ternyata suami saya itu gak bisa baca. Pantes kalau ada PR anaknya pelajaran agama ngamuk-ngamuk terus, gak taunya memang gak bisa. Jadi saya dilaporin dari jamaah itu, banyak yang lapor ke saya berantem sama anak, bapak baca ayatnya kayak gitu, baca suratnya, baca Fatihah. Sebetulnya ya nggak salah kalau memang para suami sampean itu setelahnya tahu seperti itu, punya kesadaran, lalu mau menuntut ilmu. Tapi kalau tetap karena gengsinya, karena egonya, terus biarinlah saya bodoh, yang penting bodoh saya nggak ketahuan orang. Akhirnya tetap nggak mau nuntut ilmu. Status keimaman ini nanti di akhirat di hadapan Allah berat. Jangankan kok bisa menjadi imam anak istrinya dunia akhirat, naudzubillah min. Sedangkan kewajiban suami itu betul-betul harus mampu menjadi imam terhadap istri dan anak-anaknya dunia Suatu hari Rasulullah ini disowani siapa Pak? Seseorang perempuan dengan orang tuanya, karena anaknya perempuan ini menjadi mantunya sahabat Sa'ad. Dan sahabat Sa'ad itu orang mulianya sahabat Ansor. Ternyata istrinya Sa'ad ini Pak, ini nggak terima. Gara-gara apa itu? Gara-gara sama Sa'ad itu mulutnya itu ditapuk, apa? Mulutnya apa itu? Dipukul, ditapuk, yo gak kenceng lah pokoknya, bukan dengan pukulan kenceng, pokoknya karena perempuan yang mulutnya apa? Ceriwis itu, comel, dinasihatin suami ngomong sekali dia 10 kali. Disuruh berbuat baik, suruh ngaji, jawab, bantah. Jadi nggak taat sama suami. Akhirnya saat ini orang soleh, sahabat yang paling soleh di sahabat Ansor. Akhirnya ya karena kewajiban suami itu kan mendidik. Wong saya punya istri kok kayak gini. Sedangkan pesan Allah itu kan fasolihatu qonitatun, gitu Pak. Perempuan-perempuan yang jadi istrimu itu nanti harus menjadi solihah, harus menjadi perempuan yang bisa taat kepada Allah dan Rasul, juga kepada suami kalau memang suaminya ngajak kebaikan. Lah ini punya istri timbang diajak baik susah, tiap dinasihatin bantah, dibilangin baik gak terima. Akhirnya yuk, walaupun kiai ini kan terkadang gak tahan Pak punya istri begitu. Akhirnya terjadilah saat ini napuk
istrinya, mulutnya istri. Rupanya istrinya ini nggak terima, Pak. Akhirnya ngomong sama orang tuanya, jadi habis ditapuk itu langsung buntel gitu, apa itu? Pulang ke rumahnya gitu, ke orang tuanya. Setelahnya itu orang tuanya diajak menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Begitu ngadep ke Rasulullah, ya Rasul, aku ditapuk bojoku, aku ditapuk suamiku. Ya Rasul langsung jawabnya, yo nanti saya kisos. Apa kisos itu? Akan diberikan hukuman yang sama persis. Kalau kamu ditapuk, yo nanti ganti kamu tapuk suamimu. Makanya hukuman kisos itu kalau membunuh orang yo ganti dibunuh, ngelukai orang yo ganti ini ditapuk yo nanti suamimu ganti tapukan. Tapi begitu istrinya ini, suaminya ini mau dikisos oleh Rasulullah, mau ditapuk, turun ayat ar-rijalu qawwamuna alan nisa. Terus sampai di bawahnya fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidallah. Saat Rasul, jangan sampai istri yang seperti itu ganti menapuk mulutnya suami, karena memang tanggung jawabnya suami adalah memberikan didikan supaya istri-istri itu menjadi istri itu yang solihah. Jadi ibu-ibu ini kalau punya suami kok himmah, ghirrah, tujuan hidupnya supaya sampean ini adalah menjadi perempuan solihah, itu mestinya harus bangga sampean. Karena apa? Saya nggak salah milih imam, saya nggak salah pilih imam, tapi kok punya suami ternyata senengnya, ghirrahnya adalah berbuat maksiat. Kira-kira gimana ini, Bu? Bu, diterusin apa Lihat dari sampean daripada diajak ke neraka gitu, wong punya suami kok. Jangankan kok nasihatin supaya kita menjadi baik, jangankan kok mengajak kita untuk menjalankan, melakukan kebaikan, malah punya suami kalau kita ini mau berbuat baik dilarang. Kira-kira gimana, Bu? Mau diterusin apa? Suami juga gitu, Bu. Kalau punya istri kok setahun, 2 tahun, kalau masih bulan madu itu kan nggak terasa. Udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru tahu aslinya. Aslinya tahu kelihatan. Istri saya itu nggak taunya mulutnya, kelakuannya, perilakunya, tapi nggak apa-apa. Kewajiban suami mendi sampean istrinya ya harus taat dididik suami. Paham, Bu? Misalnya sampean dulu dari lingkungan orang tua yang memang kurang paham agama, akhirnya alhamdulillah dapat suami yang memang paham agama. Sampai lalu diarahkan, dididik supaya mau menjalankan perintah agama. Ini suami bener ini. Nggak hanya yang penting ibu pengen baby band beliin, ibu pengen rumah di tingkat, ibu pengen setiap minggu shopping mall, shopping. Nggak hanya begitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini asalnya cara hidup jahiliyah dirubah, diganti menjadi cara hidup yang diridhoi oleh. Lah ibu-ibu kebetulan kalau punya suaminya yang masih jahiliyah bagaimana? Sedangkan cambuk kepemimpinan imam itu adanya di suami. Pak Ustadz,
Pak Ustadz, saya itu punya suami, boro-boro kok bisa ngajarin saya baca Quran, boro-boro kok bisa ngajarin saya kok caranya sholat yang baik dan benar, boro-boro kok ngerti rukun syaratnya sholat, boro-boro kok punya pikiran yuk kita nabung supaya kita bisa cepat umroh haji. Suami saya belas gak kenal kayak gitu. Terus gimana Bu? Alhamdulillah, upaya yang diusahakan oleh Islam yaitu terbentuknya namanya majelis ini loh Bu, majelis taklim ini. Jadi majelis taklim ini saranya jihadnya pengurus Pak. Untuk apa? Untuk ngentas nih siapa? Umat Islam yang status kehidupannya adalah di jurang jahiliyah itu. Ya udah, kalau gitu gini Pak, Bapak punya tanggung jawab sebetulnya menjadi imam saya. Berhubung Bapak nggak bisa jadi imam, saya akan ikut majelis taklim dan akan terus ngaji. Supaya apa? Saya bisa menjadi fassolihatu qonita. Aku bisa menjadi perempuan yang solihah, yang nanti saya bisa menjalankan hak kewajiban saya sebagai istri terhadap suami. Kenapa sampai sejauh itu? Karena ternyata Bu, perempuan yang rajin puasa, yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah, kok suaminya nggak ridho, meninggal, suaminya masih belum ridho, gak bakalan diampuni dosanya oleh Allah, dan Allah gak bakalan mau memasukkan ke dalam surganya. Oleh karenanya Ibu, betul-betul sampean harus musyawarah mendapat ridhonya suami, sekalipun sampean itu niatnya berangkat ke majelis. Pak, Bapak ridho kalau saya ngaji? Iya Bu, karena memang saya nggak bisa ngajar ngaji, nggak bisa didik Ibu pendidikan ilmu tentang agama, Ibu harus ngaji. Kalau perlu nih saya bekeli. Gitu loh Bu. Kayak perempuan-perempuan di sana itu, Pak Ustadz, karena saya memang nggak bisa ngaji, saya dibilangin sama teman-teman yang ada di yang kaya-kaya di situ loh, di saya tempat lewat tadi loh Pak. Karena saya nggak bisa ngaji Pak Ustadz, istri saya bekelin, saya jatah setiap bulan tuh sekian juta plus mobil nih untuk bekal kamu ngaji, dan ini untuk kendaraan kamu khusus ngaji. Karena suaminya sadar saya sebagai imam, dan imam itu mestinya saya menjadi panutan. Imam itu harus diikuti. Sementara kalau saya ngikutin imam saya sebagai suami yang ini pasti nggak sesuai dengan perintah agama. Karena apa? Suami nggak ngerti akhirnya. Tapi alhamdulillah ini ibu-ibu yang punya suami punya kesadaran begini, ya alhamdulillah. Suami begini ya nggak boleh ditinggalin, tetap sampean harus taat. Tapi kalau udah belas nggak memberi kesempatan, ngajak kebaikan juga nggak pernah, malah kita ini diajak maksiat terus, kehidupannya nggak karuan. Naudzubillah min. Bu, kira-kira gimana Bu? Saya nggak nyuruh sampean ini loh ya. Saya nggak nyuruh sampean. Karena apa? Ternyata dari ayat yang tadi saya baca, awalnya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan untuk para laki-laki, dan mempunyai kelebihan keutamaan laki-laki itu dibandingkan perempuan. Tapi pada kenyataannya banyak laki-laki di zaman sekarang yang memang tidak bisa menjadi contohnya malah nih, yang kenapa suami dilebihkan kemuliaannya oleh Allah? Karena apa? Yang dipilih oleh Allah menjadi pendakwah, mensyiarkan agama, memperjuangkan agama itu laki-laki. Tapi terkadang kebalik. Zaman sekarang ini di mana-mana malah yang semangat ngaji itu perempuan.
Ini saya bukannya ngomong bohong ya Bu. Di perumahan. Saya di mana saya ngaji itu kayak di Nuzul Haq Bumi Lestari, kayak di Al Ansor, Puri Cendana, kayak di An-Nur yang di Indo Portland. Ini ibu-ibu yang banyak ikut ngaji. Bapak-bapaknya segala fitrah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu diberikan mutlak untuk laki-laki, Pak. Sampai dalam skop yang paling terkecil, di dalam rumah tangga itu kan ada suami, ada istri, ada ibu. Ini yang jadi imam bukan lagi suami, yang jadi imamnya adalah perempuan, istri. Laki-lakinya dibentak-bentak, disuruh-suruh, dimaki-maki. Pokoknya laki-lakinya di rumah itu kayak anak-anaknya ya sama sekali nggak merasa kalau bapaknya ini adalah seorang pemimpinnya. Berubah, pindah ke, kalau ke ibunya takutnya kayak apa, tapi kalau ke bapaknya, nah ini yang repot. Dan kenyataan ini memang saya, Bu, kok ada seorang istri, Bu, suaminya itu suruh tidur, dianya di atas tempat tidur, istrinya, suaminya di bawah. Itu kalau malam dia kan saking nelongso itu, laki-lakinya saking sedih nelongso, Pak Firman. Kalau malam itu kepalanya katanya jadi mau diinjek begitu. Masya Allah, sampean punya istri sampai sesadis itu. Lah terus yo sampean tetep hak sampean nggak sampean tutut. Sedangkan yang punya hak untuk mentalak itu kan suami, Pak. Istri punya hak mentalak nggak? Kalau istri mau minta, kalau pengen dicerai harus mengajukan dulu. Pak Kawa, saya minta dicerai. Kenapa? Begini. Saya nggak pernah dinafkahi, lahir batin udah sekian tahun. Suami saya begini. Suaminya dipanggil. Apa benar kamu sebagai suami begitu? Enggak tuh. Kalau enggak, Kawa langsung nolak. Enggak, bohong kamu. Tapi kalau laki-laki gampang aja. Perempuan begitu, kamu saya cerai. Selesai, Pak. Itu, Pak. Tapi sampai segitu hebatnya dihinakan oleh istri itu, laki-laki ini sabar. Masya Allah, apa ini walinya Allah? Apa ini wali? Karena apa? Di antaranya tanda-tandanya walinya Allah itu laki-laki ternyata terkadang dipilihkan istrinya yang super brengsek kayak gitu, Pak. Makanya kalau ada laki-laki di sini itu sering dimaki-maki istrinya, dihina istrinya, tapi sabar. Saya mau datengin, saya minta doanya ya, Pak. Jangan-jangan dia ini wali itu, Pak. Ya minimal wali murid. Apa wali? Bu, naudzubillah ibu-ibu, sampean jangan sampai kok sampean ini sampai memberatkan sedikit aja. Biasanya suami ini kemampuannya ngasih belanja sebulan 10 juta. Berapa juta, Bu? Misalnya 10 juta, terus sampean nuntut apa? Belanja sebulan cuman 10 juta. Terus emang berapa, Pak Panut? 10 juta kan? Gitu masih triwis, mulutnya masih comel. Belanja 10 juta. Perempuan kayak gitu nanti Rasulullah itu nangis gak berhenti-berhenti. Sampai Sayyidina Ali sama Siti Fatimah itu datang ke rumahnya Nabi itu gak tahu. Karena Rasulullah nangisnya memang benar-benar. Ternyata apa? Rasulullah itu waktu Isra Mi'raj itu ditunjukin perempuan itu yang lidahnya itu menjulur sampai berpuluh-puluh meter. Lidahnya itu loh, Pak.
terus dipakai ngiket lehernya, punggungnya, terus digantung di jantur. Rasulullah nggak berani cerita. Ditanya Siti Fatimah, apa sebabnya itu? Apa? Ternyata sebabnya apa? Yaitu senengannya memberatkan terhadap suami. Bapak ini laki apa? Tetangga aja udah punya mobil, situ belum. Bapak ini apa? Rumahnya tetangga udah di tingkat kita masih. Bapak ini apa? Orang-orang aja saya dibilangin kalau ngaji itu di pengajian dia cerita belanjanya itu sebulan 20 juta. Bapak dari dulu 10 juta. Lah emang belanjanya sampean berapa, Bu? Dan sampean kalau nemuin istri yang kayak gini gimana, Pak? Kalau sampean nggak pinter didik, Pak? Kalau sampean nggak pinter didik, urusannya maling ini. Suami urusannya maling. Karena apa? Hatinya sakit digituin terus, gitu ya. Gimana caranya saya dapat setiap bulan 20 juta? Kan maling akhirnya, Pak. Lah, perempuan ini nggak ngajak bener ini, nggak ngajak ke Nah, ini sambungan daripada hikmahnya sholat yang mestinya kalau ibu dijalankan dan bapak-bapak jalankan dengan baik dan benar, juga keluarga kita yang semuanya itu akan tanha anil fahsya walmun. Makanya penekanannya sholat ini harus betul-betul, Ibu ya, Bu. Sholat itu panggilan termulianya Allah. Kalau ibu dipanggil Allah, langsung cepet datang, insya Allah semakin disayangi Allah. Hayya 'alas sholah, langsung lari. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal, sampean langsung lari dipanggil Allah. Walaupun lagi sibuk, sesibuk apapun, kalau bisa kesibukan dunia itu ditunda dulu, lalu memenuhi panggilan Allah lewat namanya ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya sholat itu, annahu, sungguhnya keadaan, yustaratu, disyaratkan qabla sholati, sebelum sholat, sittatu asya, yaitu 6 perkara. Yaitu 6 perkara. Sebelum sholat, sebelum kita masuk ke dalam sholat, ada syarat yang harus dipenuhi. Banyaknya ada 6. Pinten, Bu? Jadi sampean sakderenge sholat itu ada syarat perkara-perkara yang wajib dijalankan, banyaknya ada 6. Syarat itu apa? Sesuatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, tapi enggak termasuk ada di dalamnya ibadah itu. Bu, saya ulangi, syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang menjadi penentu sah dan tidaknya satu ibadah, tapi enggak masuk di dalam ibadah itu. Kalau rukun itu suatu yang menentukan sah dan tidaknya ibadah, adanya di dalam ibadah itu sendiri. Adanya dalam ibadah itu sendiri. Contohnya begini, ada pabrik mobil menerima karyawan, syaratnya harus lulusan STM, umurnya sekian, harus ber-KTP, harus misalnya. Dan ini semuanya nggak ada kaitannya dengan kerjaan yang di dalam pabrik. Begitu kita diterima di pabrik,
Enggak taunya tukang motongin besi, tukang ngumpulin baut, tukang, gak ada kaitannya dengan syarat. Syaratnya ijazah, harus ETM, jurusan mesin, terus umurnya sekian, KTP-nya KTP, harus KTP. Gak ada kaitannya dengan kerjaan. Dan kerjaannya di dalam apa? Kalau pabrik mobil ya, pabrik roti ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan. Jadi kalau dalam sholat itu juga ada begitu. Sebelum masuk sholat ada syaratnya. Syarat ini menentukan sah dan tidaknya sholat. Syarat kalau kita mau melamar supaya diterima dalam salah satu pabrik, ikut menentukan diterima dan tidaknya sampean akan bekerja di salah satu pabrik. Tapi nggak ada kaitannya dengan kerjaannya akan kita jalani, Pak. Sholat juga gitu, sebelumnya ada 6 syaratnya, nggak ada kaitannya dengan ibadah sholat, tapi ikut menentukan sah dan tidaknya sholat. Ini harus diperhatiin, Bu. 1, al-awalu at-toharoh. Adapun syarat yang pertama yaitu at-toharotu, suci, harus suci. Yang pertama al-awalu at-tatahur an hadasil akbar. Yang pertama suci dari segala macam jenis hadas besar. Suci dari segala jenis hadas. Ibu-ibu, hadas besar itu apa aja? Yang ibu tahu apa, Bu? Bapak apa yang bapak tahu apa? Hadas besar itu apa? Sekarang kalau saya definisiin begini, hadas besar itu segala hadas yang mewajibkan mandi. Wes. Lah, yang mewajibkan mandi itu apa aja? Hitung. Apa? Kata Pak Ustadz, junub. Junub itu intinya adalah keluar air sperma. Sebabnya banyak, Pak Ustadz. Keluar air sperma, kalau yang belum punya istri, yo macam-macam lah. Yang belum punya istri kalau keluar hadas besar itu apa? Ya bisa mimpi, bisa ngelihat film, bisa di semacam. Pak Ustadz pengalaman. Intinya keluar sperma namanya junub. Namanya Kalau ibu-ibu yang belum punya suami, junub apa itu? Apa sampean tabok-tabok begini? Intinya keluar air. Baik, kalau memang junub dimasukkan dari syarat sahnya sholat, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu itu ya yang menyebabkan keluarnya air sperma, namanya junub, baik dengan cara setubuh atau tidak dengan cara ada seseorang yang setubuh, mohon maaf nih, yang sudah bersetubuh tapi nggak sampai keluar mani, hukumnya apa? Baru nempel tok gitu terus udah gitu, nempel udah karena anaknya jatuh dari nempel, anaknya jatuh kubak, jadi nggak jadi. Hukumnya gimana? Udah junub belum? Mun junub dereng? Mun. Nabi bersabda, idzal taqal hitanani, maka sudah junub. Kalau sampean sudah ketemu 2 persunatan, sunatan laki-laki dengan perempuan, ya udah junub. Walaupun nggak sampai keluar, berarti wajib mandi. Wajib mandi. Nggak boleh kok habis walaupun cuma nyenggol tok gitu,
lalu langsung sholat, nggak mandi dulu, nggak boleh. Harus mandi dulu. Karena apa? Status hukumnya kita sudah junub. Atau nggak kesenggol begitu, terangsang sesuatu lalu keluar, junub juga, wajib mandi. Jadi standarisasinya takrif dari junub itu, asal seseorang mengeluarkan air sperma dengan cara bersetubuh atau tidak dengan cara bersetubuh, maka sudah dikatakan orang junub. Atau gak sampai bersetubuh sempurna tapi sudah ketemu dua persunatan laki-laki dan perempuan, maka hukumnya sudah junub, wajib mandi. Baru orang tua datang, assalamualaikum. Lah pintu gak dibukain bagaimana Pak Firman? Wong kita jelas ada di dalam, padahal belum sampai. Wah, mama datang. Mau nggak mau ya udah ditunda. Buka. Akhirnya ngobrol sono sini ngalor ngidul, nggak timbul lagi Pak. Yaitu udah wajib mandi. Paham ya? Saya kok bisa cerita ya, aku pengalaman gitu. Tapi setelah saya dalami Pak, di dalam kitab-kitab fikih, ternyata pendapatnya, penjelasannya para imam mazhab itu ya begitu. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya pendapatnya seperti itu Pak. Nah, dan ini adalah menjadi prasyarat utama sucinya seseorang dari hadas besar, itu adalah menjadi syarat sahnya Wis, ini ngajinya sampai jam berapa ini? Soalnya kan waktunya nggak boleh lama-lama ya Pak Ustadz ya. aku ini terkadang bingung Pak. Di TV itu siaran kayak iya dunia kayak mau kiamat. Kemarin tuh saya itu keliling Jawa Timur Pak. Aku berangkat Jumat, habis Jumatan, habis khutbah Jumat itu saya berangkat ke Kediri saya. Orang Kediri itu bingung, sampean kok bisa sampai sini? Terus begitu nikahan adik saya ke Wates arah Blitar itu ditanya, orang-orang sana bisa yuk, sampean kok bisa sampai sini? Jadi penghulunya semua pengantin yang ngiring itu yang dari pihak perempuan itu pakai apa itu? Pakai helm, masker, nggak hanya maskeran tapi helman. Sementara dari kita itu satu pun nggak ada yang maskeran, nggak ada yang pakai masker itu. Karena ternyata ramenya itu cuma di TV. Saya itu jalan mulai dari Bekasi sampai Kediri, terus sampai Blitar. Nggak satu pun saya ketemu yang meriksa itu, nggak satu pun ketemu. Di rest area itu ya ketemu polisi, ada abrit, nggak ada kok kita itu periksa. Kali diarahin ini nggak ada. Semuanya yang ngopi ngerokok. Saya penasaran, akhirnya saya itu hari Rebunya itu saya berangkat ke Surabaya, saya keluar tol Lamongan. Itu yang ke sono Surabaya, sono Gresik, yang diisuin paling gawat. Sampai zonanya nggak hanya merah itu, hitam. Zona hitam katanya. Keluar tol, blas gak ada apa-apa. Begitu saya masuk ke Tuban Pak, mulai dari Kefakih Langitan itu masuk ke Tuban, satu pun orang Tuban nggak ada kok yang namanya pakai, apalagi pakai helm aja nggak, apalagi pakai masker. Saya ke makam ibu yang di Kota Madia yang di Kediri itu, Bandar Kidul itu. Saya turun blek dari mobil itu, Pak Akib datang, dibuka, gak ada satupun sebetulnya Pak. Makanya kalau kita menyikapi ini juga berlebihan, terus akhirnya menyebabkan syariat agama ini gak terselenggarakan, gak terjalankan oleh kita. Yang dosa siapa Pak? Kalau Umar bin Khattab dulu
Kenapa dicegatin nggak boleh masuk Palestina? Karena di Palestina tuh mayit tuh bergelimpangan udah Pak. Makanya Umar bin Khattab rombongan di stop, nggak boleh masuk. Khalifah di sana terjadi wabah, terjadi taun. Orang mati nggak karuan jumlahnya. Sampean keliling sejabotabek, ada nggak orang mati bergelimpangan di jalan gitu? Di sini ada Bu? Di sini ada Pak? Nggak ada. Apalagi dengan protokol kesehatan semua udah menjalankan, gulung karpet gulung, pakai masker pakai, sholat di jarak, tapi masih ada yang rewel. Nah ini siapa gitu loh Pak. Sementara terkadang yang menjalankan ibadah di masjid ini khusus orang sini, yang notabene adalah orang sini, nggak ada yang kena depannya digembok, nggak ada orang luar masuk ke. Lah kok orang Islam juga ketakutannya masih berlebihan, ini opo Pak? Apa? Sedangkan nggak pernah ada yang melihat virus. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang pernah melihat virus corona kayak apa bentuknya? Ada gang itu yang sampai dibetek, ngerti dibetek Pak? Bambu dianyam, tingginya 4 meter. Jadi ayam aja nggak bisa lompat. Saya tanya, ini untuk apa ini? Nah corona itu kecil, virus itu kan kecil banget Pak, kecil apa gede? Apalagi timbang dipetek begitu, lompat dia lewat udara, pinter. Bu, orang Islam menyikapi ini gak usah terlalu lebay, biasa aja ya Pak ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada ulil amri kita juga taat. Protokol kesehatan kita ikuti, tapi nggak boleh berlebih-lebihan sampai lebay. Sampai Gus Abud itu Kediri Pak, nangis-nangis ketemu itu. Kok nemen orang kok sampai nggak boleh silaturahmi sama orang tua aja nggak boleh, sama tetangga nggak boleh. Orang kok nggak boleh doa bareng, mohon sama Allah, zikir, sodakoan. Sampai di kampung saya itu Pak Panut itu kan jalan raya itu ya, yang seberang sini nggak boleh nyeberang sono, seberang sono nggak boleh nyeberang sini. Akhirnya lebaran kurang berapa hari, 2 hari itu udah anak-anak masjid tuh golongan Yazim apalagi udah rombongan bawa petasan gedenya segede-gede ember gitu. Setiap portal yang memang di situ tuh dikunci, nggak boleh orang masuk. Dibom pakai petasan. Jadi karena apa ya? Kejadian tuh sebetulnya nggak ada. Di Kediri yang katanya kena virus, yang memang kerjanya di pabrik Tulungagung, pabrik rokok, ternyata. Dan saya yang paling muskil dalam hati saya, kalau memang ada corona gara-gara di Amerika ada orang kulit hitam dibunuh, ya Pak Latif, berapa ribu orang yang demo, sehari-hari demo, kumpul orang jumlahnya ribuan. Kalau ada virus klepek, tapi nyatanya nggak ada sama sekali. Ini sebetulnya ulah siapa? Ini sebetulnya ulah siapa? Karena kita sendiri setiap ada yang meninggal, kata diikuti protokol kesehatan, katanya corona, meninggalnya sekian bulan kemudian ditagih mana hasil labnya, nggak pernah keluar, nggak pernah ada. Ini apa? Jadi saya menghimbau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada pemerintah sampean taati. Yus, pakai masker ya pakai, cuci tangan nggak usah disuruh, umat Islam dari suruh. Terus cuci, ya hari cuci tangan berapa? Mau sholat aja 5 kali, mau makan 6 kali. Kalau makannya 3 kali, mau makan sekali, habis makan sekali, gitu. 6 kali sama 5 berapa kali? Lah kalau orang kafir memang nggak pernah cuci tangan Pak, gitu. Cebok aja jarang, kalau cebok aja pakai tisu. Naudzubillah min. Jadi itu saya pengalaman yang kemarin itu saya sebetulnya agak penasaran. Saya viral nggak apa-apa gitu. Sengaja saya sasak itu, mana sih itu.
Nggak ada sama sekali Pak, nggak ada. Anak saya terkadang ledek, Pak, kok nggak pakai masker nggak bisa ngerokok. Jadi kembali ke pembahasan kita. Jadi ibu bapak nggak usah terlalu berlebihan menyikapi ini. Jadi kegiatan apalagi yang manfaat ya terus saja, biasa aja. Yang penting protokol kesehatan diikuti ibu ya. Kalau pakai masker ya pakai masker. Kalau saya nggak pakai masker karena apa? Saya akan bicara, masa suruh pakai masker om. Doni aja itu ya Pak, pimpinan COVID Indonesia itu kalau bicara juga nggak pakai masker. Gitu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil. An hadasil akbar wa asghoro, dan hadas kecil. Amal hadasul akbar, adapun hadas akbar itu fahuwa al janabatu, yaitu jinabat. Sababwa, adapun sebabnya jinabat itu inzalul mani, keluarnya Bu, sampean udah tahu kan Bu ya apa itu? Firman udah tahu ya? Saya malah belum begitu tahu Bu. Pokoknya itulah sperma. Bedanya apa? Itu di dalamnya ada 3. Yang keluar dari kemaluan manusia itu ada 3. Ada namanya mani, ada namanya madhi, ada yang namanya wadi. Wadi, madhi, mani. Yang 2 ini najis. Madhi najis, wadi najis, maninya enggak najis. Jadi air sperma itu enggak najis. Asal kejadian sampean, asal kejadian kita, walaupun itu bentuknya menjijikkan, namanya apa Pak? Napa Pak? Sampean mana malu-malu tuh Pak nyebutin asal kejadiannya sendiri aja. Apa Bu? Yang kenceng apa? Kalau ngomong begitu kelihatan ya kok malu. Bu, itu asal kejadian sampean loh Pak. Itu namanya itu enggak najis. Makanya anak cucunya Adam itu sekalipun udah jadi bangkai, sekalipun bukan orang Islam, itu enggak najis. Kalau sampai takziah kepada orang kafir, mayitnya orang kafir, ya tetap enggak najis. Gitu. Walaqad karomna bani Adam, aku muliakan anak cucunya Adam. Jadiannya dari sesuatu yang menjijikkan, kalau jatuh ke ubin masjid, ke lantai, itu nggak ada yang namanya mau peduli itu. Bahkan kalau sampean dikasih hadiah kok bentuknya mani, pasti sampean tersinggung. Ini saya kasih hadiah, apa itu? Singgung. Cuman kalau madhi itu najis, wadi najis. Wadi itu keluar airnya hampir sama, lendirnya hampir sama, tapi nggak ada bau seperti baunya putihan telur. Jadi kalau anak pesantren dipraktekkan betul Pak Ustaz, suruh nyium. Karena apa? Yang keluar dari kemaluan seseorang itu ada 3 Pak Firman. Oh yang ini najis, kalau yang ini najis, yang ini enggak najis. Ada 3 keluar sebelumnya keluarnya air mani itu najis. Namanya wadi. Lendirnya sama, tapi enggak ada bau amis. Dan keluarnya enggak ada rasa enak. Keluarnya enggak ada rasa. Wah. Tapi kalau mani itu keluarnya rasanya Bu, rasanya ya rada seger loh. Aku sebetulnya agak malu Pak Firman, nerangin begini ini malu, tapi kalau nggak diterangin gimana? Lah kalau ini ada madhi, ada wadi nempel ke tempat, ke sarung sampean, habis bergaul gitu ya, nempel ke sarung sampean, itu najis. Untuk sholat gak akan diterima oleh Allah. Nempel ke kain sampean karena habis
itu najis. Makanya karena untuk menjaga supaya nanti nggak ada najis, kalau habis dipakai kumpul begitu ya nggak usah dipakai, ganti aja. Dah, kalau mani tahu ya Pak ya, rasanya walaupun sama nenek-nenek. Dah, yang ketiga setelahnya kenceng begitu Pak Firman, kenceng gitu kan, terus lemes. Nah, lemesnya ini ngeluarin lendir itu Pak, itu najis, namanya madhi, namanya paham Pak? Paham ya? Lah sampean mau sholat harus bersih dari itu, sekalipun sarung sampean pakai untuk ke kamar mandi, lalu kena itu, gesek itu dikit itu, lalu sampean candalin habis mandi dipakai lagi untuk sholat, itu bisa nggak sah sholatnya. Kenapa? Madina. Ini jarang nih Ustadz yang berani nerangin gini. Kecuali yang dablek-dablek. Ustadznya yang dablek-dablek itu. Jadi yang dablek-dablek. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, bidzakni didzafki dengan keluarnya itu muncrat. Apa muncrat itu? Bahasa Indonesianya apa itu? Muncrat itu apa? Kok wis muncrat ya. Kok keluarnya kok lemes sih? Wah, itu keluarnya pasti kenceng. Namanya itu air sperma. Bidzaf pergi dengan muncrat. Tapi memang Pak ya, di kitab aja diteranginya seperti ini. Bagaimana kita mau dikurangin? Kalau dikurangin ya keterangan kitabnya jadi, saya masa suruh ngurupsi keterangan kitab yo malah dosa. Yang berikutnya wasyahawat, dan disertai syahwat. Pasti kalau bisa sampai keluar air sperma karena memang disertai dengan syahwat. Paham syahwat Bu? Syahwat itu apa? Keinginan yang metenteng itu loh. Keinginan yang teng Bu. Gitu. Jadi keinginan yang itu syahwat. Makanya Pak, kalau ingin meraih sesuatu kok dasarnya syahwat, keinginan yang berlebih, itu nggak boleh, kecuali di saat hubungan itu. Yo, sampai-sampai kalau orang yang memperturukan syahwatnya itu bahaya dalam kehidupan. Itu bahaya dalam kehidupan. Tapi dalam hubungan rumah tangga suami istri, kalau nggak ada syahwat juga bahaya Pak. Bahaya betul. Bu, kenapa sih sampean marah melulu? Ya suami saya udah leto, kayak kangkung. Juga bahaya. Tapi khusus di dalam hubungan. Tapi kalau untuk meraih yang lain dengan cara nafsu, syahwat, maka jangan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man asara apa? Wa amma man satunya itu sambungannya ayat ini, wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Amaman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna hasanu yassiruhu lil
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam hubungan keluarga suami istri, khususnya hubungan itu, keluar maninya itu pasti disertai dengan syahwat. Gak akan pernah bisa keluar itu kecuali dengan adanya syahwat. Apalagi badan capek inilah gak syahwat blas, gak akan bisa. Itu. Yang berikutnya, watawarutul hasyafati fil kubuli, dan masuknya hasyafah di dalam kubul, dalam jalan depan. Walaupun nggak keluar mani, tapi kok sudah masuk, maka namanya adalah junub. Namanya junub. Waduburi, ada di belakangan ini kelainan manusia, jadi nggak dimasukkan di depan tapi di belakang. Naudzubillah min, itu juga sama hukumnya junub. Lalu wadamul haidi, hadas besar adalah keluarnya darah haid, lalu setelahnya itu putus haidnya, maka wajib secepatnya untuk melakukan mandi haid, namanya mandi. Niatnya semuanya udah hafal ibu ya, coba nawaitu bu, mandi haid niatnya itu sendiri. Penapal saya ya? Ibu-ibu ini pemalu ya. Kalau bapak-bapak ngajarin istri gimana pak? Niatnya gimana? Nama itu guslal haidi, terus boleh ditambah lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Nama itu guslal haidi, aku niat mandi haid untuk menghilangi hadas besar karena Allah Ta'ala. Bu, diapalin ibu, itu rutin. Lah kalau sampean udah sampai seumur segini itu belum hafal itu loh, sampean udah berapa puluh kali haid, udah berapa ratus kali men ya men. Lah terus mandinya sampean niatnya gimana gitu? Nah itu gusral haidi lirafil hadasil akbari fardhu lillahi, atau ya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas haid lillahi ta'ala. Apa lagi? Terus berikutnya wadamin nifasi, darah haid ini apa? Darah haid itu apa pak? Bu, darah yang keluar dari jalan depannya wanita yang sudah berumur di atas usia 9 tahun. Itu kalau di pesantren bu, ciri-cirinya darah itu dihafal betul. Warnanya adalah begini, kalau nempel di pakaian itu begini, lalu keluarnya ini rutin dan tidak pernah keluar daripada penanggalan yang sudah biasa. Kok keluarnya adalah keluar dari jalur tanggalan yang biasa, maka bisa jadi itu bukan darah haid, bisa jadi itu darah penyakit, namanya darah istihadhah. Suami berkewajiban untuk membawa istrinya ke dokter periksa, karena apa? Bisa kemungkinan ini adalah darah penyakit. Kalau anak-anak pesantren karena kitabnya emang detail gitu pak. Nah, terus yang berikutnya darah nifas. Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelahnya ibu-ibu melahirkan. Jadi darah ini adalah keluar setelahnya bayi lahir. Bayi keluar, ari-arinya itu apa? Ari-arinya bayi keluar lalu pendarahan. Darah ini namanya darah nifas. Hakikatnya darah nifas itu ya darah haid.
yang ngumpul di dalam rahim seorang ibu yang sedang hamil selama masa kehamilannya, karena rahimnya nutup, ada bayi, ada janin, maka darah haidnya nggak keluar. Begitu rahimnya kebuka karena bayinya keluar, ari-arinya juga keluar, maka darah yang selama masa kehamilan itu keluar. Nah, hakikatnya yuk darah haid yang mestinya keluar rutin setiap bulan itu. Tapi karena di rahim ada janinnya, rahimnya mingkem, rahimnya ketutup, lalu darah ini nggak bisa keluar. Tapi begitu anak janinnya keluar, maka darah yang setiap bulan mestinya keluar itu ikut keluar. Gitu. Cuman masa waktu keluarnya nggak rutin dalam setiap bulan, keluarnya adalah nunggu setelahnya bayi. Karenalah keluarnya setelahnya bayi lahir itulah dinamakan darah nifas. Ibu mau sholat harus suci dari itu. Sedang nifas nggak usah sholat, sedang haid nggak usah sholat. Malah justru kalau sholat nggak boleh. Jadi sampean punya rukhsah, punya keringanan, punya diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya perempuan itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, tapi pahalanya hebat bagi perempuan, Bu. Makanya ibu-ibu apalagi di Elmoni itu nanti akan semakin hebat dan semangatnya luar biasa. Biasanya ibu-ibu kalau sudah tahu ilmunya, bahkan yaitu di setiap tempat itu yang jauh lebih semangat itu ibu-ibu. Ngadain hari-hari besar aja yang paling semangat ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya sampai di masjid-masjid tuh, Pak ini mau ngadain Isra Mi'raj, nanti Maulid Nabi misalnya gitu. Ya yang gerak mesti ibu-ibu, bapak-bapaknya ya. Makanya ini jangan gitu Pak Firman, nanti harus dipimpin karena apa? Kita menjadi imamnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau perlu pengurus DKM kalau mau ada kegiatan begitu, rombongan keliling pengurus-pengurus DKM memelopori untuk itu. Karena apa? Yang qawwamuna itu kita laki-laki. Gitu. Jangan perempuan. Baik, barangkali ini Pak pengajian kita hari ini, mudah-mudahan nanti akan manfaat untuk kita semua. Yang terakhir, watatahuru anha bil iktisali. Adapun cara mensucikannya hadas semuanya yang ada di atas itu dengan cara mandi, bil iktisali, dengan cara mandi. Bisa suci anha darinya bil iktisali dengan mandi. Jadi hadas besar secara definitif didefinisikan bahwasanya segala sesuatu yang mewajibkan mandi namanya hadas besar. Jadi kalau ditanya hadas besar itu apa? Segala sesuatu yang mewajibkan kita mandi namanya hadas besar. Nanti ada hadas kecil. Kalau hadas kecil adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita wudhu, namanya hadas kecil. Cuman perinciannya nanti insya Allah akan kita bersama-sama bahas di pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir pesan saya Pak Bu, kata setan, yang paling disukai oleh setan itu sebetulnya kalau manusia nggak ibadah. Usahanya setan berarti setiap hari memang mengganggu supaya manusia nggak ibadah. Tapi yang lebih disukai lagi setan tetap ibadah tapi tanpa ilmu. Lah ilmu yang paling dibenci ilmu fikih seperti ini Pak. Ilmu yang bisa menuntun cara ibadah kita kepada Allah menjadi baik dan benar, lalu Allah ridho, meridhoi kita. Makanya belajar fikih itu luar biasa Pak. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi fa inna faqihan wahidan mutawar lian asyaddu ala syaitoni min alfi. Sampai setan ngomongnya gini,
Ada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmu fikih, kecil, buat saya kecil. Tapi 1 orang ibadahnya biasa-biasa aja tapi alim fikih, itu yang paling saya takuti. Sampai setan bilang tidurnya orang alim fikih itu lebih baik dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Makanya Bu, definisi fikih seperti ini ibu bapak harus apalin, adik-adik harus apalin. Kenapa? Ini adalah istilahnya jebakan yang sebetulnya ingin terus dipasang oleh iblis atau setan supaya manusia itu tetap ibadah tapi nggak usah belajar ilmunya. Karena apa? Ruginya 2 Pak. Berbuat tapi nggak dapat apa-apa. Tapi perasaannya udah baik dan benar, perasaannya baik dan benar karena terus sholat, terus puasa, terus haji umroh, melakukan amal soleh, tapi nggak ngerti ilmunya. Ini menjadi makanan empuknya setan. Awalnya sebetulnya ya kecil-kecilan setan tuh buat kita itu. Yang penting dihalang-halangi jangan sampai ibadah, digoda jangan sampai ibadah. Tapi belakangan ternyata semakin meningkat. Saya lihat tuh. Apa Pak keinginan setan? Yo tetep ibadah, tetep rajin sholat, tetep rajin poso, tapi gak usah nuntut naudzubillah min. Kenapa? Perasaan dalam kehidupannya sudah berbuat baik, padahal semua ibadahnya gak diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah thalabul ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sampean akan diangkat derajatnya oleh Allah selagi sampean akan terus istiqomah menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.